anittaqullah, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab sungguh sebelum kamu dan juga kepada agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 131. Inilah saudaraku sekalian, pesan awan dari langit yang tidak pernah berubah sepanjang zaman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah cahaya yang menerang jalan hidup kita, melindungi dalam sepi dan ramai, dan bekal paling utama menuju akhirat kita. Maka khutbah ini adalah pengingat bagi kita semua dan bagi kalian sekalian dan jamaah sekalian. Apakah takwa itu sudah benar-benar hidup dalam hati dan amal kita, atau hanya menjadi kata yang kita ucapkan tanpa makna? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk cinta dan penghormatan tertinggi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Terlebih di hari yang agung ini, hari Jumat berkah yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperbanyak kepada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak." Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmati Nabi Muhammad. Salawat bukan sekedar bacaan lisan kita, tapi pancaran hidup dari hati yang mengenal dan mencintai dirinya. Maka marilah kita isi hari ini dengan memperbanyak salawat sebagai bukti cinta dan harapan agar kita kelak mendapatkan syafaat beliau di hari yang tiada namun selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Muharram juga dikenal dengan sebagai Syahrul Al-Muharram, yaitu bulan Allah. Bulan Allah yang agung, yang mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah perjalanan. Setiap tahun berganti, setiap usia pun bertambah, namun hakikatnya waktu sedang menipis umur kita. Maka Muharram bukan sekedar awal, tapi ajakan untuk memulai kembali dengan iman yang lebih dalam, syukur yang lebih tulus, dan amal yang lebih nyata. Namun syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah. Syukur sejatinya adalah rasa tunduk kita kepada Allah, pengakuan dalam hati, ucapan di lisan kita, dan amal nyata di perbuatan kita. Sebagian ulama terdahulu berkata, syukur adalah tali pengikat nikmat yang telah ada dan jaring penangkap nikmat yang belum datang. Syukur adalah tali pengikat nikmat yang telah ada dan jaring penangkap nikmat yang belum datang. Di bulan Muharram ini, mari kita jadikan momentum untuk menyadari betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita tidak sedang menunggu datangnya nikmat, tapi seringkali kita lupa bahwa kita sedang hidup di tengah nikmat itu sendiri. Refleksi Muharram juga mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan yang mengubah sejarah umat Islam dari keterpurukan menuju kemenangan. Ia tidak hanya perjalanan fisik dari Mekah ke Madinah, tapi juga merupakan simbol hijrah dari gelapnya dosa menuju cahaya taat. Kita pun hari ini harus berhijrah, saudaraku sekalian. Hijrah dari kelalaian menuju kesadaran, hijrah dari keluh kesah menjadi pribadi yang pandai bersyukur, hijrah dari amal yang sia-sia menuju amal yang bermakna. Karena itu, mari kita evaluasi diri kita sendiri. Sudahkah kita mengisi tahun-tahun sebelumnya dengan kebaikan, atau justru kita habiskan untuk sesuatu yang tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bulan ini menjadi kesempatan untuk menata ulang arah hidup kita. Kita tak tahu apakah akan bertemu lagi dengan Muharram tahun depan. Maka isilah seumur ini dengan amal yang mendekatkan kita melalui Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, maka Dia tetapkan waktu istimewa yang penuh keberkahan agar kita kembali sadar, agar kita kembali bangkit dari kelalaian, dan agar kita kembali berlomba dalam kebaikan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Bulan ini bukan sekedar permulaan bulan dalam kalender Hijriah, tetapi menjadi momen agung untuk memperbaharui semangat ibadah dan juga amal saleh kita. Sangat tepat jika kita menjadikan bulan Muharram sebagai spirit untuk menyalakan kembali semangat hidup yang bernilai ibadah. Kita tahu tidak semua bulan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan-bulan yang memuliakan karena padanya terdapat unsur kebaikan yang lebih besar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam Aqlul Tanzil fi Tafsir Al-Quran jilid yang keempat halaman 44. Beliau menjelaskan amal saleh lebih besar pahalanya pada bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram, dan perbuatan zalim di bulan-bulan tersebut lebih besar dosanya daripada bulan lainnya. Ini menjadi isyarat saudara sekalian bahwa waktu tidaklah netral dalam pandangan saya. Ada waktu-waktu yang Allah SWT
di antara mereka yang selalu mengupayakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, lebih banyak taubatnya, lebih khusyuk salatnya, lebih tulus niatnya, dan lebih luas manfaatnya bagi orang lain. Jika hari ini sama saja dengan kemarin, berarti kita sedang jalan di tempat, dan itu adalah sebuah kerugian. Dan lebih parah, bila hari ini lebih dari kemarin, itu bukan sekedar kemunduran, tapi tanda bahwa kita sedang berjalan ke arah kebinasaan. Bisa saja hari ini kita sibuk banyak beraktivitas, terlihat produktif, tapi apakah semua itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau justru semakin menjauhkan kita? Maka harapun yang tentu mengevaluasi diri kita sendiri. Sudahkah aku diberikan kepada Allah dari tahun lalu? Atau aku hanya lebih sibuk, tapi makin kosong dan nilai ibadah? Masalah sulit bahaya malam Allah. Waktu adalah karena yang tak tergantikan. Ia berlalu tanpa bisa dipanggil kembali. Dan celakalah mereka yang membiarkan malam-malamnya berlalu tanpa amal, tanpa sholat, tanpa manfaat, tanpa mendekatkan kepada Tuhannya. Dengarlah renungan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab Ridha Al-Alba halaman 348. Beliau berkata, bukankah termasuk kerugian besar ketika malam-malam berlalu tanpa manfaat, padahal semua tetap dihidup sebagai bagian dari umurku. Kalimat ini menyentuh sekali saudaraku sekalian. Siapapun yang masih memiliki keimanan, malam-malam yang kosong tanpa zikir, dari taubat, dari ilmu, dan amal saleh, semua yang tetap tercatat dalam lembaran umur kita, tanpa membawa bekal untuk akhirat kita. Bukankah kita ingin saat kematian datang, kita punya bekal untuk membanggakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi bagaimana mungkin kita akan bangga jika hari-hari kita hanya penuh kesibukan dunia tanpa arah akhirat? Oleh karena itu, jemaah sekalian, mari kita hidupkan Muharram menjadi niat baru dengan semangat hijrah diri dari malas menjadi rajin, dari lalai menjadi